haleluya. Kita tetap merasakan akan hadirat Tuhan, haleluya. Rindu akan lawatan Tuhan, firman Tuhan, haleluya. Mari persiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau Bapa Allah Kudus yang selalu ada bersama dengan kami, memperbaharui setiap kehidupan kami, menolong setiap kehidupan kami, menerangi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih.
Yesus, kami selalu berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup Bapa. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Allah kami yang luar biasa. Yang di rumah, yang melayani Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Masih mau lagi buat Tuhan Yesus? Yes! Woo!
aku, kau menjadi hidup. Tetap-tetapku dan kau yang membelaku, yang akan ku takut. Kau tak budi dalamku, kau benar-benar di dalam hidupku ini. Dalamku Tuhan, mengantarku sini, aku siang hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Bapa. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersiapkan persembahan ini Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus persembahan ini menjadi persembahan yang hidup untuk memperluas pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Engkau yang senantiasa terus memberkati setiap pemberian jemaat-jemaat Tuhan. Mereka memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Haleluya.
Yesus, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah waktu yang indah untuk kami boleh bertemu pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, dalam pujian dan penyembahan, di situ hadirat Tuhan ada. Dan kami semua, Bapa, dimanapun kami berada, kami sungguh merasakan hadirat Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah menolak anak-anakmu untuk datang kepadamu. Bapa, terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah atas kami semua. Kami rindu Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan kami yang melayani Tuhan di balik salib-Mu yang kudus. Biarlah hanya kasih-Mu, kuasa-Mu yang diberitakan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua. Kami sudah mempersiapkan hati kami sudah mempersiapkan pikiran kami untuk Engkau jamah. Kami percaya firman Tuhan boleh menyegarkan kami, firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru. Sekali lagi kami persilakan Engkau untuk berkarya pada siang hari ini. Waktu yang singkat ini akan menjadi waktu yang berharga untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Yes. Bersyukur pada siang hari ini kita boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk tim yang sudah melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kerinduan bagi kami untuk boleh bertemu dengan jemaat semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tapi keadaan yang memaksa kita untuk ibadah online untuk sementara. Kita percaya ibadah online ini hanya sementara. Kita belajar minggu kemarin, semua ada waktunya. Dan kita juga imani wabah ini akan cepat berlalu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tinggalkan dulu kesibukan kita. Kita duduk tenang seperti Maria di kaki Tuhan. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita selebar-lebarnya supaya kita menerima kebenaran firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada yang tidak bersuka cita pada hari ini, tapi biarlah nanti firman Tuhan ini boleh memberikan sukacita kepada Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu atau Saudaraku yang sakit. Mari bangkitkan iman Bapak Ibu Saudara, bangkitkan semangat Bapak Ibu Saudara. Rasakan kegembiraan Tuhan pada saat tadi pujian penyembahan. Hati saya rasanya melonjak. Ada rasa sedih, ada rasa sukacita, ada rasa kagum. Tapi di balik semuanya itu, biarlah sukacita kita terus melimpah. Mari Bapak Ibu yang sakit, kita imani di dalam firman Tuhan ada kesembuhan. Haleluya. Kita mau belajar minggu ini dari seorang tokoh di dalam firman Tuhan, yaitu dari Nabi Nuh. Bapak Ibu Saudara pasti sudah mendengar bagaimana Nabi Nuh. Tapi saat ini kita akan lebih lagi dengan detail. Kita akan belajar dari Nabi Nuh. Bagaimana kita melihat Nabi Nuh hidup di tengah-tengah kejahatan manusia. Yang di dalam firman Tuhan nanti kita baca, pasti Bapak Ibu juga sudah membacanya, ya. Apalagi yang terus mengikuti tuntunan firman Tuhan sudah lewat, ya. Sekarang kita tawarin, ya. Mari untuk mempersingkat waktu kita buka Kejadian 6 ayat 8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan ada tuntunan juga di layar. Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih
kasih karunia di mata Tuhan. Dikatakan ayat 8, Nabi Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Pasti inilah yang kita cari, saya cari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua cari, yaitu kasih karunia daripada Tuhan. Tapi bagaimana kita mendapatkan kasih karunia itu? Mari kita belajar. Kita baca kembali di ayat 9 dengan judul Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, pertanyaan yang tadi dari awal dikatakan, bagaimana kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan? Inilah jawabannya. Nabi Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Walaupun kondisi pada saat Nuh ada, semua kejahatan ada di mana-mana, kebencian, pertengkaran, semua terjadi. Tapi Nuh tidak melakukan itu. Orang mencari uang dengan seenaknya, dengan cara semaunya sendiri. Tapi Nuh tidak melakukan itu, karena Nuh adalah orang benar. Nuh adalah tidak bercela. Kenapa Nuh benar? Jawabannya karena Nuh bergaul dengan Allah. Apa artinya Bapak Ibu Saudaraku bergaul dengan Allah? Bergaul dengan Allah adalah berteman, bahkan lebih lagi dari berteman, yaitu bersahabat. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu mempunyai seorang sahabat, pasti Bapak Ibu tidak ragu untuk menyatakan apa perasaan Bapak Ibu Saudaraku pada saat itu. Itulah sahabat. Dan Nuh menjadikan Tuhan sebagai sahabatnya. Luar biasa sekali. Dan ini yang harus kita lakukan pada saat wabah ini terjadi. Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Mungkin ada yang bekerja, pabriknya ditutup, perusahaannya ditutup, semua pengeluaran ada, semua, tapi pendapatan tidak ada. Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Pada saat itu juga Nuh merasakan itu, tapi tetap Nuh bergaul dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekarang ini. Tetaplah bergaul dengan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Baca firman-Nya, berdoa, memuji, menyembah. Jangan merasa bosan ada di rumah. Kalau Bapak Ibu banyak waktu di rumah, ambil waktu yang terindah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Belajar untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Seorang ayah dulu mungkin pada saat sibuk tidak bisa mengambil bagian tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa anak-anak dan istrinya kepada Tuhan. Tapi saat ini seorang ayah diberikan kesempatan, seorang kepala keluarga diberikan kesempatan untuk membawa istri dan anak-anaknya ambil tanggung jawab itu. Karena itu adalah hak kepala keluarga untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi imam di dalam keluarganya. Amin Bapak-bapak. Yes, haleluya. Saya mendengar kata amin. Walaupun dengan iman saya, walaupun mata saya tidak melihat Bapak-bapak yang ada di sana. Yes, kita lanjut kembali. Ayat 2 dikatakan, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Lanjut. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Dikatakan sekali lagi, bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini tanpa kita sadari. Lingkungan kita sudah rusak, orang-orang kita sudah rusak, semua menjalankan semuanya dengan kehendaknya sendiri. Ini mendukakan hati Allah, ini menyakiti hati Allah. Sampai Tuhan bilang, rasanya aku menyesal menciptakan manusia. Itu yang Allah rasakan. Lanjut lagi, itu yang Tuhan lihat. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Bapak Ibu. Tuhan sendiri berfirman kepada Nuh, luar biasa. Orang yang mau bergaul dengan Tuhan, yaitu orang yang akan menerima suara Tuhan. Siapa yang rindu mendengar suara Tuhan, bergaulah dengan Tuhan. Tidak
ragu-ragu. Tuhan sebagai sahabatnya Nuh menyatakan isi hatinya. Dikatakan begini, aku telah memutuskan. Wow, ini Tuhan berbicara kepada Nuh yang seorang manusia ciptaannya. Tuhan mau berbicara untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu. Setelah Tuhan menyatakan isi hatinya kepada sahabatnya, Tuhan juga memberikan perintah kepadanya, kepada Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu. Wow, disebutkan kembali dari kayu gofir, karena kayu ini adalah kayu yang kuat, kayu yang bisa mengambang. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah sembunyi-sembunyi. Dia akan menyatakan apa isi hatinya kepada kita. Bahkan secara detail, perintah-perintahnya Tuhan berikan kepada sahabatnya, yaitu Nabi Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan takal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Dikatakan juga Bapak Ibu ukurannya. Ini seperti seorang bapak yang mengajari anaknya. Nah, kalau kamu mau pintar, kamu harus belajar, buka bukumu. Demikian juga dengan Tuhan kita, Dia adalah Bapa bagi kita. Dia akan memberitahukan kepada kita secara detail apa yang harus kita lakukan. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap. Saya akan berhenti di situ dulu. Buatlah atap, bukan jendela. Kenapa Tuhan memberikan perintah untuk membuat atap? Atap itu ada di atas. Ya, pada saat itu Nabi Nuh dikelilingi dengan kekerasan dan kejahatan. Jadi Tuhan bilang, jangan kamu pandang sekelilingmu, tapi kamu harus pandang Tuhan. Makanya perintahnya adalah buatlah atap. Kenapa tidak buat jendela? Supaya pada saat air bahtera itu melenyapkan bumi, Nuh tidak melihat sekelilingnya. Di sekeliling bahtera itu mencekam, orang-orang ketakutan, orang-orang berteriak-teriak, pohon hancur, semuanya hancur. Tuhan tidak izinkan orang yang dikasihinya mengalami itu. Tuhan tidak izinkan Nabi Nuh untuk melihat itu semua. Sehingga Tuhan bilang, buatlah atap, bukan jendela. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin secara fisik ya, jendela memang ada, tapi saat ini janganlah pandang sekeliling kita yang selalu membuat hati kita down, yang selalu membuat kita bersedih. Aku takut bagaimana kalau penyakit COVID-19 ini menulari saya. Waduh, saya takut bagaimana nanti setelah aku di rumah, apakah aku masih sanggup lagi bekerja? Semua dimasukkan kata-kata yang menakutkan. Jangan, Tuhan sendiri mengatakan, buatlah atap, bukan buat jendela. Artinya apa? Jangan pandang kanan kirimu kalau itu menyusahkan hatimu, tapi pandanglah Tuhan yang ada di atas sana. Apabila semuanya tertutup, ada Tuhan yang selalu memberikan jawaban. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya akan lanjut kembali pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah di pintunya pada lambungnya. Pintunya ada di lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Semuanya dikatakan Tuhan begitu detail, karena ini semua ada fungsinya. Karena pada saat masuk, Nuh juga anak-anaknya, juga istrinya, juga binatang yang haram dan tidak haram akan menempati bahtera tersebut. Jadi Tuhan betul-betul luar biasa. Dia mengatakannya secara detail, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang detail. Saya senang sekali minggu ini saya mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang detail. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat kondisi seperti ini, jangan takut, jangan cemas. Kalau tidak ada jalan keluar, berdoa, minta ide, minta gagasan daripada Tuhan. Ada seorang kisah, seorang pemuda menginap
gadis pujaannya, mereka menikah. Tidak selang berapa lama mereka menikah, ya terjadi krisis ekonomi. Padahal keluarga ini mempunyai rencana yang begitu indah, impian yang begitu indah. Tapi apa kenyataannya? Keluarga ini, seorang pemuda ini yang sekarang sudah jadi suami istri, mengalami kehancuran dalam finansialnya. Suaminya sudah bilang gini, kayaknya kamu salah ikut dengan aku, atau kamu salah menikahi aku, kamu tinggalkan aku. Bersyukur sekali istrinya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia bilang seperti ini, tidak, kamu suamiku, kamu harus semangat, kamu harus terus merancangkan apa yang menjadi impianmu. Mendengar kata-kata istrinya, suaminya bangkit kembali. Akhirnya dia merancangkan, dan akhirnya dia mempunyai ide gagasan, dan saya yakin dan percaya ini adalah gagasan daripada Tuhan. Pada saat kita minta ide dan gagasan daripada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan kehendaknya, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan jawaban. Demikian juga seorang suami ini diberikan ide dan gagasan. Dia memikirkan permainan uang. Wow, permainan uang. Dia berpikir bagaimana uang ini bisa membeli sawah, bisa membeli gedung, dia bisa membeli saham, properti dan sebagainya. Bapak Ibu tahu itu permainan apa? Itu adalah permainan monopoli. Ya, Bapak Ibu pasti tahu kan? Permainan monopoli. Kita semua sudah tahu. Yaitu yang menciptakannya adalah suami ini. Namanya Charles Edward dengan istrinya Esther. Dari gagasan itu keluarganya mulai dibangkitkan kembali. Haleluya. Bapak Ibu yang tidak punya gagasan, masih ada waktu. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta ide, minta gagasan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Itu yang menjadi doa. Bapak Ibu Saudaraku yang tidak punya jalan keluar, mintalah kepada Tuhan. Karena di atas sana selalu ada pintu yang selalu terbuka. Amin. Saya akan lanjutkan kembali. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang bergaul dengan Tuhan akan selalu mendapatkan keselamatan. Dan ini adalah janji keselamatan Tuhan kepada Nuh. Ayat 19 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Artinya masuk dalam bahtera itu. Nabi Nuh tidak mengalami kehancuran. Nabi Nuh dengan istrinya, dengan anak-anaknya, mereka akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Pada saat kita bernaung, berlindung di bawah Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Bapak Ibu, berita luar biasa. Jangan khawatir, Tuhan tidak akan menyelamatkan kita sendiri. Ingat janji firman Tuhan. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumahmu akan diselamatkan. Terbukti Nabi Nuh yang bergaul dengan Tuhan, tapi istri dan anak-anaknya diselamatkan. Sekarang kalau Bapak Ibu Saudaraku, ada di antara saudara-saudara Bapak Ibu Saudaraku belum mengenal Tuhan, doakan karena mereka akan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya. Ini perintah Tuhan selanjutnya. Bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang yang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu. Bapak Ibu, bukan Nuh yang mencari binatang-binatang itu, tapi Tuhan perintahkan binatang-binatang itu untuk datang kepada kita. Wah, asik banget ya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan sediakan semuanya. Kalau di tengah-tengah keluarga kita cuma punya sedikit, jangan takut. Tuhan akan melimpahkan itu. Saat ada ucapan syukur, Tuhan akan memberikan limpahan bagi kita. Ingat, jangan takut. Semuanya itu harus datang satu persatu kepadamu supaya
hidupnya. Ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengajari lu apa yang harus lu lakukan. Bawa makanan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makananmu bagimu dan bagi mereka, otomatis bagi binatang-binatang semuanya. Tuhan memberitahu kamu harus membawa persediaan itu. Lalu lu melakukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan, dia bukan cuma sekedar mendengar firman Tuhan, tapi dia dengan berani, dengan iman akan melakukan firman Tuhan. Ini kuncinya. Lalu lu melakukan semuanya itu, bukan sebagian, tapi semuanya itu. Apa yang sudah Tuhan katakan, semuanya itu. Lu tidak pilah-pilah, lu melakukan sesuai apa kata Tuhan. Tepat, wow, firman Tuhan dikatakan lagi tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah Nuh melakukannya. Wow, Nabi Nuh dengan istri, dengan anak-anaknya selamat. Karena apa? Satu, dia bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, dia melakukan perintah Tuhan semuanya dengan tepat. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini boleh mengajari kita untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Kesimpulan terakhir, saya rindu Bapak Ibu buka Alkitabnya di dalam Keluaran 19 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Ingat, firman Tuhan itu akan menjadi iman, menjadi rema kalau kita mendengarnya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu, saya, Bapak, Ibu, Saudara, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah, artinya Tuhan, yang empunya seluruh bumi. Bapak Ibu, kalau kita melakukan apa yang perintah Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita sebagai harta kesayangannya. Apa itu harta kesayangannya? Kalau kita mau punya mobil, harta kesayangan kita, wah, kita usap-usap, itu kesayangan kita. Demikian juga Tuhan kalau menjadikan kita sebagai harta kesayangannya, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Haleluya. Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita begitu dahsyat. Dan jangan ragu, ingat tadi dikatakan di Keluaran 19 ayat 5, Tuhanlah yang empunya bumi. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Apa yang sekarang sedang terjadi ini seizin daripada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan supaya kita boleh melalui wabah ini, kita melalui kondisi yang begitu mencekam, kita boleh melalui semua yang tidak mengenakan, kita akan melaluinya bersama dengan Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan doa, dengan pujian kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yes, glory bagimu Tuhan.
lesu dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Dan kami percaya kalau di antara kami ada yang sakit, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Karena kami percaya bilur-bilur Yesus yang boleh menyembuhkan kami. Berkaryalah terus ya Roh Kudus, pegang tangan kami, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat bagi kami pribadi, lepas pribadi, bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih buat setiap roh kesatuan hati. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami semua Bapa. Mari terus berkarya Tuhan. Mari terus Tuhan Yesus mengajari kami Bapa melalui Tuhan. Bapa terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa syafaat kepada pagi hari. Terima kasih Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepada Engkau Bapa atas segala kebaikan, kemurahan, kelimpahan atas kehidupan kami, atas urapan kuasa-Mu yang tercurah atas kehidupan kami Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan kami di hadapan Engkau Bapa. Bahkan hamba-Mu berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih-benih firman Tuhan yang kami dengar itu menguatkan kehidupan kami, membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah semakin kami memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Biarlah kami tetap berpegang kepada ketetapan firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, pemakaian-Mu semakin hari semakin luar biasa. Urapan kuasa hadirat Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Maka pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, di mana kami bisa berdiri, kami bisa berdoa, kami bisa memberkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati presiden kami, wakil presiden kami, dengan ganjaran sampai yang terendah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau jaga lindungi setiap para pemerintahan kami ini. Biarlah roh keterangan Tuhan turun atas kehidupan beliau Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan, khususnya bagi bangsa negara kami Indonesia pada saat ini Tuhan, yang mengalami wabah corona Tuhan, baik yang mengalami krisis ekonomi Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan Kau tolong kami, Tuhan Kau berkati bangsa negara kami Indonesia, Engkau pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan Kau nyatakan mujizat pada bangsa negara kami. Setiap orang-orang yang pada saat ini yang terkena wabah virus Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu terjadi atas kehidupan mereka Bapa. Begitu juga para dokter, menteri, bidan Tuhan, bahkan TNI Polri Tuhan yang berdiri di garis depan Tuhan, Kau jaga lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya bahwa mata-Mu tertuju kepada setiap orang-orang yang berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga berkati Tuhan Kalimantan Barat di mana kami berdiri pada saat ini. Tuhan Kau berkati Kalimantan Barat, Kau berkati kota di mana kami ada pada saat ini Tuhan. Setiap aspek perekonomian yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang diperlukan oleh kota kami, Tuhan Kau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atas kota kami. Tuhan Kau berkati, kuruskan air, tanah, udara yang kami nikmati di kota ini Tuhan, di mana berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kota kami Tuhan. Bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat ini Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini dengan urapan yang baru, kuasa yang baru daripada Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang pada saat ini Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam
keluarga, bahkan pribadi, lepas pribadi Tuhan. Apapun yang menjadi perkumpulan jemaat-Mu Tuhan, Kau sanggup melakukan perkara yang besar. Kau berkati usaha pekerjaannya, Kau berkati anak-anaknya Tuhan. Apa saja mereka alami pada saat ini Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami taruhkan iman kami kepada Engkau Tuhan, Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami pikirkan. Dan Tuhan lakukan di dalam hidup setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati juga yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat di dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati juga persembahan jemaat Tuhan yang Kau berikan bagi setiap pelayanan yang ada di tempat ini, yaitu persembahan kantong perpuluhan memasukkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dengan melimpah-limpah. Setiap apa saja yang dilakukan oleh jemaat-Mu dapat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Begitu juga para tim yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan. Biarlah berkat, kekuatan, kesehatan itu menjadi milik bagian kami. Pemakaian-Mu semakin hari semakin luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tutup ibadah kami pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Engkau telah diberi dengan darah yang sangat mahal. Engkau berhak menerima berkat yang berkelimpahan di dalam segala hal. Berkat, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, hikmat, roh akan Allah peninggian kehormatan. Terimalah itu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia Allah Bapa, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih yang percaya katakan amin. Selamat